Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak dengan Ibu Suhartati masih dalam pembelajaran daring yang sempat kemarin libur sehari karena 17 Agustus 2020. Bagaimana? Masih tetap semangat dengan pembelajaran daring? Masih ya? Iya. Kali ini kita akan membahas materi teks pidato persuasif. Nanti kalian diharapkan bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif. Kalian bisa menyimpulkan isi pidato persuasif yang ibu contohkan. Baik anak-anak, selengkapnya kita simak berikut. Baik anak-anak, materi kita kali ini menyampaikan pidato persuasif. Sering ya kalian menjumpai atau melihat, menyaksikan orang berpidato. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pada bagian ini kalian diharapkan dapat memahami pidato persuasif yang meliputi pengertian pidato persuasif, jenis-jenis pidato persuasif, dan metode pidato persuasif. Baik. Pengertian pidato persuasif. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Kalau pidatonya saja mungkin kalian sudah sering mendengar istilah pidato, yaitu orang yang berbicara di muka umum. Itu pidato. Nah, sedangkan pengertian pidato persuasif sendiri, apa pengertiannya? Yaitu pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Jadi intinya dalam pidato persuasif di sini ada hal meyakinkan pembaca atau pendengar, atau ada unsur mempengaruhi pembaca atau pendengar dari pidatonya tersebut. Kita bahas satu persatu. Selanjutnya, jenis-jenis pidato. Setelah tadi kalian sudah memahami pengertian pidato persuasif, sekarang apa saja jenis-jenis pidato persuasif itu? Jenis pidato persuasif bisa berupa pidato sambutan. Contoh pidato sambutan, misalnya ketika ada acara di sekolah, perpisahan siswa kelas 9, kemudian di situ ada Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan atau Bapak Komite memberikan sambutan. Nah, ini contoh pidato yang berupa sambutan. Yang kedua di sini ada pidato pemerintahan yang dilakukan oleh suatu pemerintah. Pidato yang disampaikan oleh suatu pemerintah tertentu. Bisa kenegaraan, bisa kelurahan, desa ya. Misalnya Bapak Kepala Desa menyampaikan pidato, atau juga kemarin ketika upacara 17 Agustus di televisi ya. Kalian sudah menyaksikan semua ya pidato Bapak Presiden Jokowi ketika upacara 17 Agustus. Nah, itu salah satu contoh pidato pemerintahan. Berikutnya yang ketiga, pidato instansi. Pidato yang dilakukan atau disampaikan oleh suatu pihak, instansi atau lembaga tertentu. Misalnya, contoh ya, sering kalian saksikan pidatonya misalnya pada upacara hari Senin ketika kita upacara di sekolah. Itu ada amanat pembina upacara. Nah, itu ada yang menyampaikan amanat di situ. Itu salah satu contoh pidato instansi.
Misalnya lagi ada dari pihak Koramil menyampaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan pidato instansi dari suatu lembaga tertentu atau instansi tertentu. Berikutnya, pidatonya berupa ceramah atau khotbah. Ya, ini sifatnya saja yang lebih situasinya dan kondisinya yang lebih akrab ya. Kalau yang istilah pidato itu istilah untuk lebih resmi, lebih formal. Kalau ceramah itu dalam situasi atau kondisi istilah yang lebih akrab terhadap pendengar atau penonton ya. Ceramah atau khotbah sering kalian dengarkan ketika ada kegiatan Maulid Nabi, itu ceramah ya, atau ketika khotbah dalam rangka khotbah Idul Fitri, ketika sholat Idul Fitri atau sholat Jumat bagi yang laki-laki ya. Nah, ini jenis-jenis pidato, semuanya adalah pidato, hanya saja yang membedakan situasi dan kondisinya yang membedakan. Nah, itu jenis-jenisnya. Berikutnya, metode pidato. Metode teknik yang digunakan dalam berpidato. Di sini metode pidato ada 4 macam. Yang pertama, metode manuskrip. Dalam berpidato, dia menggunakan naskah. Jadi dari awal sampai akhir dia membaca naskah yang sudah disiapkan sebelumnya ketika mau berpidato. Nah, itu namanya manuskrip atau metode naskah. Yang kedua, metode memoriter atau metode hafalan. Jadi orang yang berpidato itu sebelumnya menulis naskahnya. Setelah menulis, kemudian disampaikan pidatonya tanpa membawa teks lagi. Jadi harus dihafalkan sebelumnya. Setelah menulis dihafalkan lalu disampaikan pidatonya. Ini yang dikatakan dengan metode memoriter atau hafalan. Yang ketiga, di sini ada metode ekstemporan. Nah, apa itu? Metode ketika berpidato itu dia hanya menulis hal-hal penting, garis besarnya saja. Nah, hanya membawa inti-inti saja sebagai catatan, kemudian dibawa ketika berpidato di depan, lalu dia kembangkan dengan bahasanya sendiri. Nah, ini namanya metode ekstemporan, hanya mencatat hal-hal pentingnya saja biar tidak lupa apa yang mau disampaikan. Itu yang dimaksud dengan ekstemporan. Yang keempat, metode impromptu, metode dadakan. Nah, orang yang berpidato di sini tidak siap, tidak melakukan persiapan terlebih dahulu ketika mau berpidato. Tiba-tiba dia ditunjuk untuk berpidato ke depan, kemudian dia menyampaikan pidatonya. Ini yang disebut dengan metode impromptu atau metode dadakan. Biasanya ini diberikan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman ya. Bagian berikutnya, untuk bisa nanti kalian menyimpulkan isi pidato, terlebih dahulu kalian harus bisa memahami informasi dalam pidato persuasif. Nah, informasi di dalam pidato persuasif ini ada 2 bagian. Yang pertama, di sini harus kalian fokuskan bahwa ada tujuan pidato persuasif. Dan yang kedua, kalian harus bisa menemukan informasi di dalam pidato persuasif itu. Apa saja tujuan pidato persuasif? Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Hanya memberikan informasi mengenai suatu hal, kemudian meyakinkan pembaca atau pendengar. Nah, meyakinkan. Misalnya kalau berorasi itu ya, berpidato atau memberikan orasi dalam
menjadi kandidat OSIS. Nah, itu kata-katanya harus kata-kata yang bisa meyakinkan pendengar agar para pendengar atau penontonnya memilih dia sebagai ketua OSIS. Nah, ini di dalam pidatonya tujuannya. Ada juga tujuan pidatonya yang sifatnya menghibur pendengar. Nah, ini biasanya terjadi pada pidato jenis ceramah ya. Di situ ada humor-humor dari Bapak Yai atau ada timbal balik, tanya jawab. Misalnya dari pihak yang berpidato, orang yang berpidato dari kepolisian misalnya kemarin waktu MPLS, waktu kelas 7 kalian pernah menyimak ceramah narkoba dari kepolisian. Di situ ada lelucon, humor begitu yang disampaikan. Nah, ini namanya sifatnya atau tujuannya menghibur pendengar. Yang terakhir, tujuan pidatonya menggerakkan pendengar. Nah, biasanya ini ada dalam pidato untuk menggerakkan masyarakat supaya melakukan apa yang disampaikan di dalam pidato. Berisi nasihat, berisi ajakan begitu ya, menjaga lingkungan bersih misalnya, semacam itu menggerakkan pendengar tujuan pidatonya. Baik, itu yang keempat-empatnya mengenai tujuan pidato. Selanjutnya, langkah-langkah apa menemukan informasi dalam pidato persuasif? Yang pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong-potong, harus didengarkan secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan mendengarkan secara seksama. Yang kedua, catat informasi penting dalam pidatonya biar kalian tidak ketinggalan poin-poin yang pokok. Yang ketiga, baru menyimpulkan pesan dari informasi penting itu dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan, diberi kesimpulan. Nah, sampailah kita pada bagian menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif harus dicermati. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif harus diperhatikan. Untuk bisa menyimpulkan isi pidato persuasif, langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah ada 6 langkah di sini. Yang pertama, pusatkan perhatian. Jangan kemana-mana pikirannya, harus fokus. Yang kedua, siapkan alat tulis, buku, pensil, dan bolpen. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidatonya secara keseluruhan ya. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato, inti-intinya ketika kita sedang melihat, membaca, atau mendengarkan pidato tersebut. Yang kelima, baru menyimpulkan isi pidato yang sudah didengar atau dibaca. Yang keenam, menuliskan simpulan tadi dalam beberapa kalimat dengan kalimatmu sendiri. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif atau hal-hal apa saja yang dapat diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, yang perlu diperhatikan, simpulan harus memuat pokok isi pidato.
Ya, jadi harus memuat hal penting, hal inti dari pidato. Simpulan yang kedua ya, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Jangan sampai nanti yang dibahas A, kamu malah menyimpulkan B. Wah, ini sudah menyimpang namanya. Yang ketiga, simpulan bukanlah komentar, bukan penilaian kamu tentang isi pidato atau tentang orang yang berpidato. Tetapi simpulan ini berupa ringkasan isi pidato dari pokok-pokok yang sudah kalian ambil inti-intinya. Kemudian kalian nanti buat kalimat kembali dengan kata-katamu sendiri dengan cara yang lebih ringkas kembali. Oke? Nah, baik. Sekarang simaklah contoh pidato persuasif berikut dari kakak kelas kamu sendiri ya. Silahkan disimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru dan Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Senin. Saya akan menyampaikan pidato tentang kepala sekolah. Tata tertib merupakan bentuk aturan yang dibuat oleh pihak sekolah untuk ditaati oleh siswa. Dengan adanya tata tertib, siswa memiliki pedoman dalam melaksanakan kewajibannya. Tata tertib dibuat bertujuan agar siswa berperilaku baik. Seringkali kita melihat siswa melanggar peraturan sekolah, seperti baju tidak dimasukkan ke dalam, berangkat lambat, serta merokok di dalam sekolah, dan lain-lain. Pelanggaran ini banyak dilakukan oleh siswa. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk ditaati. Menaati tata tertib merupakan bagian awal dari kehidupan agar berperilaku dalam lebih baik dan disiplin. Oleh karena itu, mari kita menaati peraturan sekolah, sebab itu akan berguna bagi diri kita sendiri dan orang lain. Sekian pidato dari saya. Astagfirullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kalian sudah menyimak pidato, ada tugas untuk kalian. Ada tugas nih. Kemarin sudah free ya, tidak ada tugas. Kemudian sudah libur. Nah, sekarang tugasnya setelah kalian menyimak pidato tersebut, tulislah di buku tugas format di bawah ini sebagai bentuk laporan mendengarkan pidato atau menuliskan simpulan kamu terhadap pidato yang didengarkan. Apa saja yang ditulis? Tema pidatonya nanti setelah kamu dengarkan tulis ya di buku tugas tema pidatonya tentang apa yang dibahas itu. Pembicaranya siapa? Kalau tidak menyebutkan identitas atau nama diri, silakan apakah dia seorang mahasiswa, apakah seorang dokter atau seorang kepala sekolah, apakah dia seorang guru ataukah seorang siswa. Nah, itu pembicaranya silakan ditulis ya. Lalu berikutnya rangkuman kalian, ringkasannya. Nah, yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, itu saja. Jadilah ringkasan atau simpulan mengenai pidato yang sudah didengarkan. Bisa ya? Paham ya?
Kalau tidak paham bisa ditanyakan nanti di Google Classroom. Baik anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terus semangat belajar daring ya. Walaupun kita belajarnya dari rumah ke rumah Ibu ke rumah kalian. Terus semangat belajarnya. Jangan beri kendor. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Sekian dulu pada pertemuan menyampaikan pidato persuasif bagian pertama. Nah, tentang teks pidato persuasif, semoga kalian bisa memahami. Kalau kalian sudah bisa memahami, Ibu tunggu hasil pekerjaan kalian dengan menyimpulkan teks pidato yang sudah Ibu berikan. Silakan kalian tulis di buku tugas, dikerjakan di buku tugas, kemudian kalian upload di Google Classroom. Oke, sampai ketemu lagi pada pertemuan akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.